Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi di video ini adalah video tugas kuliahku yang berisi tentang toksikologi. Sebelumnya, apa sih toksikologi itu? Jadi toksikologi yaitu pemahaman mengenai perubahan-perubahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Nah, di video ini aku akan membahas tentang asas-asas umum toksikologi. Langsung aja ke videonya. Asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi meliputi kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik yaitu keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh. Kondisi efek toksik akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolismenya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Selanjutnya yaitu kondisi efek toksik yang meliputi kondisi paparan zat kimia yaitu jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, saat atau waktu paparan, dosis atau takaran paparan, dan jenis paparan akut atau kronis. Yang kedua yaitu kondisi subjek atau makhluk hidup. Di antaranya keadaan fisiologi dan keadaan patologi. Keadaan fisiologi misalnya berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Keadaan patologi misalnya penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Selanjutnya yaitu mekanisme aksi efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara, yaitu toksik intrasel dan toksik ekstrasel. Toksik intrasel yaitu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolismenya dengan reseptornya. Sedangkan toksik ekstrasel yaitu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Mekanisme efek toksik intrasel. Yang pertama yaitu sifatnya langsung atau primer. Yang kedua, zat kimia atau metabolitnya masuk pada sel atau organelnya melalui pendesakan, ikatan kovalen, substitusi, atau peroksidasi. Yang ketiga yaitu sebelumnya tubuh beradaptasi atau melakukan perbaikan. Yang keempat, bila respon pertahanan tidak mampu eliminir gangguan, akan ada efek toksik. Dan yang terakhir, wujud terjadinya perubahan adalah kekacauan biokimiawi, fungsional, dan struktural. Mekanisme yang selanjutnya yaitu mekanisme toksik ekstrasel. Yang pertama, kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Dan yang kedua adalah gangguan akan sebabkan perubahan struktural atau fungsi sel. Selanjutnya yaitu wujud efek toksik. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik ada tiga, yaitu perubahan biokimia, perubahan fungsional, dan perubahan struktural. Perubahan biokimia yaitu wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misalnya, terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit,
dan gangguan hormonal. Perubahan fungsional yaitu wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misalnya terjadi anoksia, gangguan pernafasan, gangguan susunan syaraf pusat, hipo atau hipertensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, hipo atau hipertermi. Yang ketiga, perubahan struktural yaitu wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural. Dapat reversibel atau irreversibel. Terdapat 3 gangguan histopatologi karena adanya luka sel yaitu degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Selanjutnya yaitu sifat efek toksik. Sifat efek toksik ada 2 jenis, yaitu reversibel atau terbalikan, dan yang kedua irreversibel atau tak terbalikan. Ciri-ciri efek toksik terbalikan yaitu bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptornya akan kembali ke kedudukan semula. Yang kedua, efek toksik akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun. Selanjutnya, ciri-ciri efek toksik tak terbalikan. Yang pertama, kerusakan bersifat permanen. Yang kedua, paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yang sifatnya sama memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik. Yang ketiga, paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Dan berikut review jurnal yang aku ambil dari Endang Nurkolbiah, Indri Kusharyanti, dan Siti Nani Nurbaiti. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk memprediksi tingkat toksisitas dari fraksir air herba pacar air dengan pengujian toksisitas akut menggunakan pedoman OECD 425. Yang pertama yaitu kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik yang pertama, jalur paparan melalui pencernaan, lama atau kekerapan paparan selama 14 hari, dosis atau takaran paparan 2000 mg per kilogram berat badan dan 5000 mg per kilogram berat badan. Jenis paparan yaitu toksik akut. Selanjutnya yaitu kondisi subjek atau makhluk hidup. Keadaan fisiologi yaitu tikus betina Gallurus praguedaulae umur 8-12 minggu dengan berat badan 140-170 gram. Selanjutnya, mekanisme efek toksiknya melalui toksik intrasel, yaitu tikus perlakuan diberi fraksir air herba pacar air dengan dosis limit tes secara peroral. Wujud efek toksik. Fraksi air herba pacar air mempengaruhi kerusakan yang terjadi pada sel hepatosit. Yang kedua, tampak terdapat luka lesi, dan yang ketiga, ginjal mengalami kerusakan yang sebagian besar berupa hilangnya brush border. Sifat efek toksik. Sifat efek toksik ini termasuk dalam reversibel karena terdapat perbedaan yang signifikan antara tikus hari ke-1 dengan tikus tanpa perlakuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa fraksi air herba pacar mempengaruhi kerusakan yang terjadi pada sel hepatosit. Pada hari ke-14, lesi yang terjadi memiliki skor yang sama dengan kontrol tanpa perlakuan, yang mengindikasikan bahwa adanya pemulihan pada sel-sel hati. Terima kasih udah nonton video aku. Maaf ya bila ada salah kata, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dadah!